Hari ini saya bisa hadir di ruangan ini, bisa bertemu dengan saudara-saudari sedharma dalam rangka memperkuat keyakinan kita dari Tridharma. Saya minta izin dulu. Hari ini kita dalam acara dialog kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Dulunya kita nggak pernah mendengar ada kegiatan yang demikian. Mengapa bisa kita butuhkan dengan acara-acara ini? 50 tahun yang lalu kita belum pernah dengar ada anak yang berani bantah sama orang tua. Betul nggak? 30 tahun yang lalu orang asing suka datang ke Indonesia karena masyarakat Indonesia ini ramah tamah, bersahabat. Nah, mengapa sekarang berubah? Suka emosi. Karena moralitasnya itu menurun. Kita kembali kepada mengapa moralitas menurun. Karena pendidikan ajaran agama sudah ditinggalkan. Sampai-sampai angkat sumpah pun Tuhannya pun dia lupa. Banyak kasus yang terjadi. Jadi Tridharma kaya dengan ajaran-ajaran yang positif. Dalam 4 generasi kita tidak pernah mendengar ada ajaran Tridharma dari turun temurun, dari kakek ke bapak ke kita ke anak. Bagaimana sampai cucu? Gampang. Karena keyakinannya itu goyang. Anak muda sekarang kritis, gampang ditarik bergeser ke agama lain. Yang tadi disebutkan oleh penyelenggara Buddha, bergesernya 7.000-an. Untuk bertahan supaya kita tidak tergeser lagi, makanya hari ini saya coba memberikan pandangan ajaran Tridharma dalam 12 etika moral. Tadi kan moralnya merusak. Nah, sekarang kita coba pelajari 12 etika moral ini apa. Pertama, xiao, berlaku bakti. Sekarang kita tanya diri sendiri, bagaimana anak kita sudah berbakti tidak sama kita? Kebanyakan sudah tidak berbakti. Mungkin orang tuanya pun tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak bisa menyampaikan kepada anaknya. Mengapa kita mesti berbakti kepada orang tua? Saya pernah nanya sama anak-anak didikan Mandarin, sekitar 200 anak-anak. Saya tanya sama mereka, hari ini perayaan Hari Ibu, Ibu sangat mulia. Kalian datang dari mana? Dijawabnya, dari perut mama. Nah, saya tanya lagi, apa yang Anda konsumsi di dalam perut mama? Tiap bulan besar sampai 10 bulan. Dia nggak bisa jawab. Darah dan energi mamamu di perut melalui pipa. Besar itu sampai masuk melalui pusat. Itu berkembang 1 bulan, 2 bulan, sampai 10 bulan. Betapa susahnya mama mengandung dengan berat tubuh Anda dalam perut. Setelah melahirkan, waktu dulu sebelum ada budaya operasi, banyak mama melahirkan si bayi meninggal karena pendarahan. Banyak anak tidak waktu lahir tidak pernah melihat wajah mamanya. Nah, sekarang enak bisa
bisa dirongsel, dia perkembangan. Kalau ada kesusahan, operasi. Hari ulang tahun mama adalah hari melewati kesusahan. Siunan jet, bukan happy birthday itu barat. Ya kan? Dulu orang anak-anak kalau hari ulang tahun mamanya dia mesti bersujud. Bagaikan kambing minta susu sama mamanya, dia mesti bersujud. Betul nggak? Si kakak gagak tuh burung gagak, buah. Dia itu sayang dengan anaknya, cari makan untuk anak-anaknya di sarang. Setelah tua dia nggak bisa terbang lagi. Anak-anaknya membalas budi, mencari makan untuk ibunya di sarang burung. Sama dengan kucing, coba diperhatikan. Waktu mamanya makan, anak-anaknya nggak berani rebut. Setelah mamanya meninggalkan tempat di mereka baru makan. Binatang pun sudah tahu berbakti. Di mana kita sebagai umat manusia? Dalam budaya Tionghoa, jadi dulu orang-orang bijak. Xiao Weisian, berbakti itu adalah kebaikan dari segala kebaikan. Berawal dari segala kebaikan. Kalau seseorang tidak tahu berbakti kepada orang tua, dia bukan pemimpin yang baik. Ambil contoh, si A orang kaya, dia rajin sembahyang di kelenteng, di biara. Tapi dia lupa dengan merawat orang tuanya dulu. Itu sudah tidak berbakti. Di rumah sudah ada 2 Buddha yang tidak perhatikan, kok rajin ke tempat ibadah. Untuk siapa? Untuk dilihat orang, wah dia rajin. Itu harmonis, kakak beradik semua dilahirkan oleh mama, satu ibu, satu bapak. Selama ini kita lihat perkembangan di masyarakat, suka ribut, suka bertengkar, suka rebut warisan. Karena mengapa mereka bisa begitu? Karena dari kecil orang tuanya nggak pernah mendidik dengan baik. Coba waktu orang tuanya mendidik dengan baik. Kalian kan sama saudara, kakak beradik, sama satu sumbernya dari bapak mama. Yang sebagai kakak abang harus menyayangi adik-adiknya. Sebagai adik harus hormat kepada kakak abangnya. Dalam kondisi kehidupan yang harmonis, orang tuanya akan senang, tidak pernah kelahi. Kalau ada berebutan makanan, yang biasanya sebagai yang tua mengalah untuk adik. Kadang-kadang orang tua tuh memanjakan si bungsu, membuat perselisihan, pilih kasih. Ini yang tak boleh, harus berlaku adil yang dilakukan orang tua. Secara tak sadar dia menanamkan benih ketidakadilan kepada anak-anaknya. Nanti kalau orang tuanya sudah tua, gimana mereka ini bisa sama-sama berbakti? Ya pasti, wah ini yang disayangi, ya biar dialah yang ngurusin. Kejadian. Lalu berikutnya, setia. Kalau anak nggak dididik setia kepada keluarganya, dia akan selalu buat onar. Di luar itu bikin kesalahan, orang tua cari ke rumah. Yang dicari bukan marah sama si anaknya, orang tuanya dimarahin. Kau ini kurang ajar, nggak mendidik anakmu dengan baik, akan membawa pencemaran nama baik orang tua. Ini yang sudah menjadi kebiasaan anak-anak nakal di luar, sampai malam pun tidak pulang. Dia belajarnya itu tidak terkontrol, akhirnya anak jadi rusak. Sama dengan setia kepada bangsa dan negara. Kita bermasyarakat,
Kalau kita memahami Chong setia, kita tidak mungkin akan membuat kebermasalahan di masyarakat sampai ribut. Kita harus setia kepada negara. Negara dapat kesusahan, siap kita bela negara. Dulu tahun 90-an waktu saya masih Orde Baru, saya selalu turun ke kecamatan memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Waktu itu kan sudah kita masuk WNI tahun 80-an dengan SPKRI. Kita bukan orang asing lagi, sama kedudukan dengan saudara kita yang suku lain, WNI. Lalu bagaimana kita membela negara? Kita tidak perlu mengangkat senjata, cukup menjaga keharmonisan, kerukunan antar suku bangsa di daerah, sampai tidak ada perselisihan yang muncul yang membuat kita merasa was-was. Itu juga setia kepada masyarakat. Lanjut ke 4, sing, kepercayaan. Dalam kepercayaan dalam keluarga, anak harus dididik di dalam keluarga bisa dipercaya. Dia keluar minta izin sama orang tuanya, 1 jam nanti saya balik, nyatanya sampai 4 jam, tidak tepati janji. Di situ sudah tidak dipupuk kepercayaan. Kakak beradik sudah tidak percaya lagi, selalu ucapannya itu tidak memenuhi kepercayaan, nggak bisa dipegang. Dari rumah saja sudah tidak mendapat kepercayaan dari keluarganya. Bagaimana dia hidup bermasyarakat? Suka bohong, suka nipu. Akhirnya yang membawakan malu kepada keluarganya. Oh, itu kan anaknya si A, itu cucunya si B, sampai kakeknya pun kena. Karena kepercayaan. Dulu ada cerita, ada sekelompok mahasiswa mengadakan kegiatan jelajah masuk hutan. Di tengah hutan ketemu ada rumah tua. Dia istirahat. Dilihatnya dalam rumah ada seorang tua yang memiliki buku-buku kuno, buku-buku filsafat. Dia tertarik ingin minjam. Gimana kami mau minjam? Si Pak tua ini lihat masih ada anak muda yang tertarik dengan buku tua. Akhirnya diizinkan minjam dengan syarat harus merawat buku saya dengan baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Oleh temannya itu merasa tersinggung. Ini saja, saya bikin nota pinjaman. Ya, bikin nota pinjaman. Cara hukum. Lalu Pak tua ini nanya, apa yang Anda ucapkan tadi itu bahasa manusia bukan? Bahasa manusia bukan? Dulu kepercayaan itu selalu ditepati. Kok sekarang pakai hukum? Buku saya punya nilai tak terhingga karena susah dicari lagi. Yang sudah ratusan tahun, buku kuno yang bermanfaat. Apa manfaatnya selembar kertas? Ya kalian janjikan, tidak ada gunanya kalau buku saya sudah hilang. Oh, bisa begitu? Susah, anak muda sulit mendapat kepercayaan. Sedikit-sedikit dengan nota. Kalau kita ke Tibet, melancong ke Tibet, kamar-kamar hotelnya tidak ada kunci. Jadi sana tidak ada percurian. Kalau kita tinggal di kota 2-3 gembok masih takut. Nah, mengapa? Karena hati manusia sudah berubah, sudah kemerosotan moral. Mereka tidak lagi mendapat pendidikan dari orang tuanya dari kecil. Yang tadi yang 4, yang 1 Xiao Qi Zhong Xing. 4 ini adalah pembinaan kepada agar akarnya, agar anak ini tegak lurus, jujur, tidak tergoyahkan kalau dia sudah besar masuk ke masyarakat. Ini penting.
penanaman bibit akar yang sehat. Lanjut, setelah dia itu dewasa masuk bermasyarakat, membutuhkan lagi yang 5 ini sopan santun, ramah tamah. Kalau kita sapa teguh, ini orang si kopi ya, cawaan. Karena enggak lagi, sulit mendapatkan itu. Anak-anak cuek. Kalau kita datang ke rumahnya dia sibuk main handphone, enggak. Sudah sopan santunnya udah hilang. Yang keenam, keadilan. Jadi manusia itu harus punya keadilan, isi. Kalau kita melakukan sesuatu, selalu kita mempertimbangkan ini wajar nggak? Ini masuk akal nggak? Bisa nggak bertanggung jawab secara hukum? Kalau bahasa sakitnya bilang heli, hợp chính, hợp chính hợp pháp hợp lý hợp chính, hợp lý, hợp pháp mojo. Kata orang tersinggung akan jadi musuh. Nah, yang ketujuh, lihat kejujuran. Kejujuran ini perlu ditanamkan kepada semua orang. Kalau kita ini barang bukan milik kita, jangan kita rampas. Ini tanah bukan kita punya, jangan kita kuasai dengan paksa. Jadi pemimpin harus jujur, jangan korup. Melayani masyarakat. Jualan itu harga-harga yang miring saja, jangan terlalu tinggi menyusahkan masyarakat. Ini lensen kejujuran. Yang ke-8 ini rasa malu. Kita berlaku sesuatu timbul dari nurani kita, wah ini tidak boleh, tidak pantas kita laksanakan, bisa memancing rasa malu. Kalau sesuatu yang bisa perbuatan yang bisa menimbulkan malu, jangan kita lakukan. Kita juga tidak boleh selalu mempermalukan orang lain. Orang lain tidak terima, akhirnya jadi musuh, dendam sama kita. Jadi orang juga tidak boleh kita sampai terjerumus ke jurang, sampai tidak dihormati orang. Itu tidak boleh. Jadi, rasa malu. Yang kalau di 8 yang tadi dari Xiao Ti Zhong Xing Li Yi Lian Xi, 8 ini namanya pakte. Kalau sudah bisa kita lakukan, laksanakan dengan baik, akan membuahkan hasil. Ren ai heping. Orang jadi kebajikan. Orang yang baik ketika memikirkan kepentingan orang lain, juga memikirkan kepentingan diri sendiri, juga memikirkan orang lain. Sekarang ini kita sering ketemu anak muda sudah tidak lagi berterima kasih. Dia hilang dengan lengi. Harus tahu berterima kasih. Misalnya contoh, anak ikut belajar Mandarin atau yang ikut Mandarin. Setelah tamat dia kepingin ikut menjadi guru Mandarin. Lalu oleh yayasan dikirim ke Tiongkok belajar 3 tahun. Dengan kontrakan, selesai 3 tahun tamat, dia mesti berbakti kepada sekolahnya untuk ngajar. Selesai mendapat sertifikat tamat, hilang orangnya. Langsung ke Sulawesi cari kerja di perusahaan Tiongkok. Dipertanyakan, mengapa Anda tidak menepati perjanjian? Karena guru gajinya murah. Di sana ada belasan juta.
Kalian sudah keluarkan berapa, nanti saya bayar ganti. Mana ya, Hasan mau lanjut lagi dengan kegiatan sosial gitu. Ini mujin moni ya, mujin moni itu. Lanjut yang 10, kasih sayang. Setiap orang memiliki kasih sayang. Kalau kita bermasyarakat dalam pergaulan, bermacam suku, bermacam agama bisa disatukan dengan pandangan kemanusiaan dan kasih sayang. Karena kemanusiaan dan kasih sayang diajari semua agama. Kalau kita menampilkan ini, antar agama bisa saling menghargai, menghormati, karena misinya sama, kemanusiaan dan kasih sayang. Kecuali mereka sudah lupa dengan kasih sayang. Secara spontanitas, kalau dari ajaran Buddha, setiap manusia pada dirinya adalah Buddha. Liangsing. Kita lihat orang tua nyebrang jalannya pun kesusahan. Tidak perlu diperintah, tidak perlu diminta, langsung spontanitas kita ngantar dia nyebrang. Khawatir dia kena senggol. Itu cibaising, walas asih. Kalau kita naik bus, ada tempat duduk untuk orang tua, untuk orang hamil, untuk orang cacat. Sekarang kan banyak anak muda nggak peduli, dia duduk saja. Ada orang tua udah susah, dibiarin, biar dia berdiri, dia sendiri nggak mengalah. Itu sudah menyalahi. Harusnya kita tahu malu, kita mesti ngalah untuk yang tua, karena sudah syarat hidup sebagai manusia. Misalnya dalam kegiatan biara ada pemberian bantuan paket, itu juga peduli, rasa kasih sayang. Lalu yang 11, dalam pergaulan kita harus heci, ramah tamah. Kalau ramah tamah ya tidak emosi, semua orang senang, bisa menerimanya dengan sikap bersahabat. Kalau pepatah mengatakan heci sencai, kalau kita sabar, ramah tamah, rezeki akan datang, berkah akan datang. Kalau kita emosi, orang pergi, susah, kehilangan kita rezeki. Yang 12, pinten, itu bersamaan, kesamaan hak. Saya ada duit, Anda miskin, jangan kita sombong. Sama, mungkin nanti sudah usia 50-an, kita sama dengan dia jatuh miskin. Karena kalau anak enggak dididik baik, tidak bisa jatuh miskin. Kebanyakan orang kaya tidak mendidik anaknya dengan baik, memanjakan. Kalau sudah hari tua baru nyesal. Anak nggak dididik baik, banyak harta pun tidak bisa melewati 3 turunan. Karena anak cucunya akan menghabisi. Kalau pergaulannya tidak baik, itulah banyak teman yang jelek itu untuk menghabiskan harta dia. 12 ini adalah yang dia perlu kita tanamkan di ajaran dari Dharma. Mulai kita dari anak-anak sampai tua harus kita lewati dalam 12 huruf ini. 12 huruf ini adalah peninggalan leluhur kita, orang bijak masa lalu. Usan siensia, tinggalkan. Nah, sekarang lupa, kita sudah meninggalkan 12 huruf ini yang membuat sifat manusia jadi jelek. Kebanyakan ikut ke barat-baratan.
Ini penting yang ada di dalam ajaran Tridharma, dalam ajaran Buddha. Di Shaolin pun ngajarin ini. Ulun pate. Ada kan? Dari Maitreya ada. Dari Maitreya selalu ngajarin ulun pate. Kalau ini doa sudah, kita lanjut ke ulun. Ulun Wansi. 5 hubungan dasar dan prinsip bersosialisasi dalam masyarakat. Dalam kehidupan manusia di dunia, wajib memahami 5 hubungan antar manusia yang paling mendasar ini. Jika kelima hubungan manusia ini menjadi kacau, maka etika dan moralitas di masyarakat dan bernegara akan menjadi kacau. Yang pertama, hubungan suami istri ada tugas yang berbeda. Sekarang kan zaman modern, kesamaan gender, laki perempuan sama, itu sudah nyumpang. Banyak suami istri pagi-pagi sama-sama pergi cari uang, anak ditinggalkan, urusan rumah tangga ditinggalkan. Boleh nggak? Kebanyakan anak dilahirkan dulu zaman kakek, anaknya 10 orang. Kakek cari makan di luar, cari uang untuk mencari nafkah untuk rumah tangga. Nenek urus rumah tangga, mendidik 10 anak. Semua berpendidikan, semua jadi orang. Mereka juga tidak kelaparan. 10 anak, hanya 1 orang yang cari makan, yang carikan uang nafkah. Nah, sekarang zaman modern, suami istri cari makan di luar, cari uang. Anak hanya 1 atau 2, ditinggalkan di rumah, suruh pembantu yang ngurusin, ataupun sama nenek yang ngurusin. Kalau anaknya yang begini, kalau sudah besar, kira-kira hubungan dengan orang tuanya gimana? Akan ada jarak. Pendidikan dari usia dini tidak ditempuh. Dia nggak tahu apa sih yang akan orang tua nggak pernah ngajarin. Dia hanya belajar di sekolah, belajar sama temannya di luar. Itu akan jadi anak yang rusak. Karena tidak ada ciapung dari turunan ada istiadat rumah tangga itu sampai anak cucu. Itu sudah ditinggalkan. Juga sekarang banyak kasus suami istri, angka perceraian makin meningkat, kasus perselingkuhan makin tambah. Mengapa? Karena tidak memahami ini. Mereka tidak salah karena tak pernah ada orang ngajarin. Kita jangan salahkan dia, tidak ada yang ngajarin. Semua ikut HP, ikut TV. Yang diajarin itu kan kebanyakan kan miring-miring, nggak dikasih petunjuk ya miring-miring lah dia. Yang kedua, fuji yucing. Bapak dan anak ada hubungan darah keturunan. Pepatah mengatakan, "Sibu jiao, fuji guo." Anak nggak dididik baik adalah kesalahan orang tua. Ini kebanyakan rumah tangga sekarang ini, dia jadi bapak pun nggak tahu, suka mabok, suka sibuk di luar, anak nggak pernah dididik, nggak pernah ketemu. Kalau kalah judi, marah anak-anaknya, lampiaskan. Si anak ini mana mau patuh, jadi bapak pun tidak dihormati. Ini kebanyakan masa sekarang yang kita ketemu.
Kalau anak nggak dia mendidik dengan baik, dia akan turunan dia akan jelek terus. Makanya disebut jiao bu ji guo. Kalau anak nggak dididik baik, kesalahan orang tuanya. Karena dia lupa bahwa anak-anaknya ini adalah pembawa keturunan. Yang ketiga, hubungan atasan dan bawahan ada tata aturan. Misalnya pemimpin dengan bawahannya, oke, bos dengan karyawannya, itu harus hubungan yang baik. Kalau jadi pemimpin suka memperhatikan kinerja anak buahnya, bawahannya akan hormat karena sebagai bos yang baik. Kalau dia itu ego, nggak mau perhatikan ke bawahannya, apakah mungkin bawahannya akan mengabdi dengan baik? Pasti tidak. Sekarang kan terjadi banyak tukang bisik. Ada yang orang baik kasih nasihati kepada atasannya, oh jangan begini, nanti akan rusak, nanti akan nggak baik, malah dipecat. Kau ini nggak tahu ngomong yang baik, yang enak, yang suka bisik-bisik, dia suka. Akhirnya perusahaannya bangkrut. Ini kejadian. Sama dengan pemimpin tukang bisik. Ini kerjanya baik, tidak pernah naik pangkat. Yang tukang bisik selalu dapat kedudukan yang baik. Ini Junchen Yu Yi, tidak bisa memperhatikan, menilai kinerja anak buahnya. Ini terjadi dari dulu kerajaan-kerajaan di Tiongkok. Tukang bisik biasanya cepat bangkrut, dia punya kerajaan ambruk. Biasanya masukkan yang nyaman, asal bapak senang, itu yang penyakit. Yang keempat, Zhangyu Yushi, senior dan junior ada tata aturan, ada etika. Sekarang kan anak-anak muda ini sudah jarang mau tegur, mau hormati orang yang lebih tua, yang junior. Apa, asuh, haji, dia susah mau mengucapkan hoi. Ini tidak ada lagi besar kecil, karena tidak ada yang didik lagi. Lalu yang kelima ini Pengyu sih, pertemanan harus dapat kepercayaan. Sekarang yang terjadi kalau kita karena teman, dia dapat kesusahan, kita layani. Bukan dia balas terima kasih, malah jadi kebiasaan minta terus. Susah datang, nggak minta lagi, akhirnya kan akan kita jauh. Kalau pepatah mengatakan luoknan si cenci, kalau kita jatuh susah, baru mengenal mana teman yang bagus, mana teman yang baik. Kebanyakan kalau jatuh susah, pergi semua hilang. Karena kebanyakan pergaulan anak muda sekarang ini ciunyuk penyu. Ada poya-poya, ada minum, ada makan, ramai. Kalau jatuh sakit perlu dibantu, hilang. Yang terjadi sekarang. Mengapa? Ya hubungan 5 ini udah ditinggalkan, udah lupa, nggak ada pernah yang ngajarin lagi. Ini penting. Hubungan suami istri, hubungan bapak dan anak, hubungan atasan dan bawahan, hubungan senior dan junior, hubungan antar pertemanan. Ini penting. Semua orang harus memahami kebutuhan sosial dalam bermasyarakat yang harus ditaati dan dijalani dengan baik. Di dalam kehidupan manusia, setiap orang, setiap hari, setiap saat selalu berhubungan dengan 5 hubungan dasar itu. Kita setiap saat harus menghadapi ini.
Kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, jika ini tidak dilaksanakan dengan baik, akan membawakan semua orang harus memahami kebutuhan sosial dalam bermasyarakat yang harus ditaati dan dijalankan dengan baik. Di dalam kehidupan manusia, setiap orang, setiap hari, dan setiap saat selalu berhubungan dengan kelima hubungan dasar ini. Orang bijak dulu mengatakan, jika kelima hubungan dasar ini dapat dijalankan dengan baik di dalam hubungan sosial dan bermasyarakat, maka negara akan tenang dan tentram. Jika terlaksana dengan tidak baik, maka akan membawa kekacauan dan malapetaka. Aturan hukum yang ada pun tidak mampu mengurusinya. Pendidikan moralitas harus dapat dikembangkan dan diteruskan dari masa ke masa, tidak boleh ditinggalkan. Dua ajaran ini di dalam Tridharma harus kita belajar tingkat tekun. Kalau sudah kita memahami yang tadi saya bicarakan, harus disebarluaskan kepada teman yang tidak hadir hari ini. Karena ajaran Tridharma kaya dengan pendidikan. Dalam ajaran Tridharma juga diajarkan Fangxia dan Sende Utu. Apa itu utu? Ini yang sumber masalah, sumber kerisauan, panau dekenian. Yang pertama, tan, tidak tahu cukup, tamak, rakus. Kita sudah hidup cukup, masih mau kejar yang berlebihan. Kadang-kadang kita malu dengan teman saya tuh, dia sudah hidupnya mewah, ke kelenteng, ke biara, masih minta sama pekong nomor. Itu enggak baik. Enggak baik. Harus tahu bersedekah. Tidak ada orang yang suka judi itu menjadi kaya raya. Tak ada. Hari ini dapat, besok hilang lebih banyak. Makanya pok itu harap-harap itu tak baik. Itu tidak mendidik. Lebih baik ditabung. Kita sedekah. Misalnya gelas air penuh, kita tidak pernah memperhatikan orang yang membutuhkan. Oh, kita sedekah, kasih separuh. Dewata suka kasih lagi, penuhin, besok dikasih lagi. Macam darah kita di tubuh Pak Ali, macam di gedung-gedung besar, hotel besar, ada apa itu pancaran air. Karena ada kehidupan. Kita memberi baru bisa diisi. Kalau udah penuh, nggak pernah mau dikasih, ditambah lagi udah tumpah. Jadi hidup kita harus tahu bersyukur, harus tahu rasa cukup, peduli dengan yang lain, rezeki akan datang sendiri. Yang kedua, iri dengki. Orang iri dengki, kalau dia melihat seseorang mendapatkan sesuatu, dia iri, dia nggak terima. Ibarat anak-anak berebut layangan, nggak dapat koyak aja sama-sama tak ada. Rasa dengki, rasa iri sama orang lain itu yang membuat masalah, dia susah tidur. Lama-lama bisa timbul penyakit. Dengki harus dilepaskan. Udahlah, memang
karmanya masa lalu. Dia hari ini dapat kedudukan bagus, dapat kaya karena karma yang ditanamkan, bibit yang baik dari masa lalu. Hari ini berbuah. Jangan kita iri, kita berlaku baiklah, mungkin nanti penghujung hidup kita ini berubah nasib jadi baik, ataupun kelahiran akan datang akan mendapat berkah yang lebih baik. Ini yang yang ketiga ini kebodohan. Ya selalu kita ngomong durian bisa lewat musim, kita ini bodohnya nggak tahu lewat musim. Ya kan? Dikasih supaya dia pintar, dia nggak percaya, dia masih mau. Mak bodoh terus dibodohin, dimanfaatkan orang karena nggak cerdas. Yang keempat, kesombongan. Orang berduit suka sombong, memandang rendah sama yang hidupnya di bawahnya. Saya bilang kesombongan itu ibarat dengan katak di dalam tempurung. Yang duhama, katak dalam sumur, hanya langit ini, yang ini. Dia kurang wawasannya kurang. Dia tidak memandang lebih luas. Dia kaya, dia merasa kaya. Orang yang lebih kaya dari dia masih banyak. Ada cerita. Ada seorang kaya suka sombong. Temannya ngajak ke tempat wisata. Di situ kan ada bangunan menara. Di bawahnya naik ke tingkat 5. Diajak ke jendela, lihat ke bawah. Coba kau lihat di bawah, ramai nggak? Oh ramai. Kira-kira jelas nggak wajahnya yang kau pandang? Sama-sama nggak jelas. Gimana dengan yang bawah mandang Anda di atas? Saya yakin nggak sama, sama-sama. Sekarang kau sombong. Saya hebat, saya sombong, saya gini. Siapa yang peduli? Berarti kesombongan ada membohongi dirinya sendiri. Nggak perlu sikap sombong. Yang terakhir, yang kelima ini tidak berkeyakinan. Ada orang yang suka mencurigai orang. Jisin jikui, Sipang selalu ngomongin yang nggak benar. Nah, sekarang ada istilah, kalau orang yang suka jisin jikui, 100 kurang 1 berapa? 100 kurang 1. Allah, dia bilang tinggal 0. 100 kita layani baik karena dia suka curiga. Tidak satu tidak dia sukai, semuanya habis, hilang. Sekarang coba diperhatikan betul. Kita layani dengan baik, kali dia nggak puas, dibilang kita jahat. Selalu mencurigai, akhirnya yang paling banyak penyakit ini sakit-sakitan karena terpendam. 5 kekotoran batin manusia ini adalah sumber dari segala permasalahan. Mari kita sebagai umat Buddha haruslah mampu belajar melepaskan agar kehidupan kita mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Ini harus kita belajar secara bertahap, tinggalkan. Jangan membuat kita ini risau, bermasalah. Kalau panau, banyak pemikiran yang nggak betul, lama-lama bisa jadi sakit. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya harap bisa diteruskan ke teman-teman yang di pengurus kelenteng, atau mungkin ke depannya itu kita ada acara di kecamatan, kita ulangi lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, silakan aplaus lagi untuk Nah.